Mari kita hidup tetap percaya di dalam Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Haleluya Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji kan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kembali saya undang untuk bangkit berdiri. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu
Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami di sorga, kami bersyukur ada di hadirat-Mu pagi ini. Dan kami percaya setiap pujian penyembahan kami berbau harum di hadirat-Mu, menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkata-katalah Tuhan, urapan-Mu atas hamba-Mu, urapan yang sama dari Roh Kudus Allah bagi kami semua. Terima kasih Bapa, berkata-katalah sebab kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap dengar firman Tuhan bisa berkata, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tuhan Yesus baik. Amin. Ya, saya berdiri di hadapan jemaat dari Tuhan yang maha besar, yang ajaib buat kita semua. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, minggu terakhir di bulan Oktober, tak lama lagi saudara-saudara akhiri tahun ini, tahun yang berkemenangan akan tiba lagi. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk kembali kepada firman Tuhan dalam kitab Yesaya 36 ayat 4 sampai ayat 7. Saya telah membuatnya, artinya ya, Saudara Jerry sebenarnya yang membuat, sudah menampilkannya saudara-saudara. Tapi senang sekali kalau Bapak Ibu Saudara membawa Alkitab sendiri masing-masing ke rumah Tuhan ya. Sebab kita beribadah kepada Tuhan dan kita akan lebih tahu dengan membaca Alkitab kita masing-masing. Yesaya 36 ayat 4 sampai ayat 7. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkannya, saya membacanya demikian. Lalu berkatalah juru minuman agung kepada mereka, baiklah, katakan kepada Hizkia, beginilah kata Raja Agung, Raja Asyur, kepercayaan macam apakah yang kau pegang ini? Kau kira bahwa hanya ucapan bibir saja dapat merupakan rencana dan kekuatan untuk perang. Sekarang, kepada siapa engkau berharap, maka engkau memberontak terhadap aku. Sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai itu, yaitu Mesir yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Begitulah keadaan Firaun, Raja Mesir, bagi semua orang yang berharap kepadanya. Dan apabila engkau berkata kepadaku, kami berharap kepada Tuhan Allah kami, bukankah Dia itu yang bukit-bukit pengorbanannya dan mezbah-mezbahnya telah dijauhkan oleh Hizkia, sambil berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, di depan mezbah inilah kamu harus sujud menyembah. Tapi sebentar saudara-saudara, ini bau harum. Oh, rupanya jemaat ini harum semua. Sebab titik-titik-titik lebih berharga daripada minyak yang mahal. Titik-titiknya apa? Nama baik. Harum, pantas saudara-saudara. Sudah jaga nama baik? Pantas harum. Sebab titik-titik-titik membuat urapan minyak yang wangi itu berbau busuk. Titik-titiknya apa? Binatang apa, serangga apa itu? Lalat. Pinter 100, tepuk tangan dulu. Pantas. Lewat perbuatan, perkataan Bapak Ibu Saudara dan saya, nama Tuhan dimuliakan. Itu artinya menjaga nama baik, harum pantas ruangan ini. Ya, kembali ke Yesaya 36 ayat 4 sampai 7. Bapak Ibu Saudara, kalau dibaca mulai ayat 1, maka ada satu usaha dari musuh, yaitu kerajaan Asyur dengan rajanya Sanherib. Saudara-saudara, menyerang Yehuda, anak-anak Tuhan.
Lalu mereka merebut kota bentengnya. Saudara bisa bayangkan, musuh menyerang, berhasil rebut kota benteng. Saudara-saudara, dan apakah yang terjadi? Sebelum dihancurkan lebih lanjut, menurut pikiran dari Sanherib musuh ini, rupanya saudara-saudara hatinya baik juga. Daripada hancur kota-kota Yehuda, daripada banyak korban mati sia-sia seperti hari-hari ini, saudara-saudara. 7 Oktober tiba-tiba Hamas gempur Iron Dome. Saudara-saudara, kubah besi yang diandal-andalkan Israel, yang dibangga-banggakan oleh Israel. Saudara-saudara, mereka berkata, siapa dapat hancurkan kota kami, sebab kami punya payung. Saudara-saudara, dan benar saudara-saudara, payung ini nanti bisa keluarkan senjata, sebab dia bisa deteksi 4 kilo sampai 70 kilometer. Ke depan akan dibuat sampai 250 km, sehingga kalau ada roket dari musuh langsung ditahan, dihancurkan di udara, saudara-saudara. Tetapi siapa sangka, saudara-saudara, 7 Oktober bleng, kebobolan. Saya cuma mau bilang, Tuhan mau bilang saudara-saudara kepada Israel, umat pilihannya, gak ada yang bisa diandalkan. Cuma Allah pencipta langit dan bumi, Elohim, yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, sekarang hancur mereka, saudara-saudara berdua. Walaupun saya tetap mau berkata, diberkatilah umat pilihan Allah, Israel dan lain sebagainya. Saudara-saudara, sebab siapa yang memberkati keturunan Abraham diberkati. Amin. Saya tidak bicara di sana, tetapi saudara-saudara, sebelum lebih hancur, Sanherib kirim juru minuman agung, ketemu Raja Hizkia, adakan perjanjian penyerahan Naiwis. Ayo nyerah. Sebab apa saudara-saudara? Sebab apa yang dikatakan oleh juru minuman agung ini, saudara-saudara, dari ayat 6 sampai ayat yang ke-20. Saudara-saudara, ada banyak benarnya, saudara-saudara, ada banyak benarnya. Ayat 5 sengaja saya simpan, sebab itu enggak benar, saudara-saudara. Tapi kalau bicara tentang ayat 6, sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai itu, yaitu Mesir, yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Begitulah keadaan Firaun Raja Mesir bagi semua orang yang berharap kepadanya. Ini benar, sekalipun musuh Raja Asyur dengan utusannya mewakili kerajaan yang sangat bengis, sangat jahat, sangat kejam, saudara-saudara. Tapi apa yang dikatakan musuh ini benar. Nggak usah harap sama Firaun. Sebab kalau berharap kepada Firaun Mesir itu seperti bulu yang terkulai. Lalu orang yang bertopang mengandalkannya akan rusak, akan hancur, akan kesakitan. Jadi jangan harap sama manusia Firaun dan Mesir. Saudara-saudara, ini benar. Firman Tuhan berkata demikian. Heran ya, ada banyak orang Kristen, saudara-saudara, seperti Sanherib ini. Banyak. Padahal di pihak musuh loh. Padahal di pihak Mesir. Padahal di pihak bicara iblis loh. Itu sebab Asyur ini kan gambaran yang jahat. Tapi masih bisa ngomong firman Allah. Aduh, kalau sudah bicara firman Allah, sudah tinggi sekali. Hebat, seperti rohani banget. Enggak ikut pelayanan padahal, enggak ikut ibadah saudara-saudara. Tapi kalau saudara dia mau khotbah, saudara-saudara tinggi. Allah, firman Tuhan berkata, tapi benar, itu benar saudara-saudara. Bahkan Sanherib ini ngomong saudara-saudara firman Allah yang belum tertulis loh. Firman Allah yang berkata jangan harap kepada Mesir, sebab Mesir seperti bulu yang akan patah terkulai dan menusuk orang yang berharap bersandar padanya. Belum tertulis. Tapi saudara-saudara, hebat sekali dia bisa ngomong firman Allah.
Mengapa saya berkata ini belum tertulis? Nanti di zaman Yehezkiel, Allah berfirman kepada Yehezkiel tentang ayat yang sama. Yehezkiel 29 ayat 6 dan ayat 7. Plek, itu tentang nubuatan tentang Firaun dan Mesir. Yehezkiel 29 ayat 6 dan 7. Jangan harap sama Mesir. Saudara-saudara, di pihak iblis, di pihak dosa, masih hidup jauh dari Tuhan, tapi dia bisa firman. Nah, itulah sebabnya kita jangan sampai terkecoh. Ya, ini Farisi, ini model-model gini. Ngerti firman, tapi masih di pihak iblis. Ngerti Alkitab, tapi saudara-saudara masih hidup kubang dosa. Saya pikir lebih baik dia diam. Ya kan? Saudara-saudara, jangan tiru ini utusan Raja Sanherib ini, jangan. Jangan saudara-saudara, yang cuma ngerti firman tetapi di pihak iblis, di pihak Asyur, di pihak musuhnya Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan apa yang dikatakan oleh juru minuman agung banyak bener ya. Sampai-sampai ngomong, ayo bikin perjanjian penyerahan. Weslah, kalian akan senang duduk di bawah pohon ara dan lain sebagainya. Kalian akan tak bawa pergi ke tempat yang berkecukupan, berkelimpahan, kaya janji Tuhan bawa ke tanah Kanaan. Demikian juga musuh janjikan. Saudara-saudara, dan apa yang dikatakan semua benar. Jangan coba lawan Asyur, sebab semua musuh nggak bisa ada yang Allahnya bisa lepaskan mereka dari Raja Sanherib. Jadi nyerah. Jadi saya mau bilang, apa yang semua dikatakan oleh juru minuman agung ini benar, saudara-saudara. Firman Tuhan kan berkata, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Sebab diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Ya benar, ayo harap sama Tuhan. Ayo andalkan Tuhan. Tapi di ayat 5 salah. Gak benar ini. Mari kita lihat. Kalau dalam Yesaya 36 ayat yang kelima. Kau kira bahwa hanya ucapan bibir saja dapat merupakan rencana dan kekuatan untuk perang. Saudara-saudara, ada penghinaan, ada pelecehan kepada anak-anak Tuhan. Dalam hal ini orang-orang Yehuda dengan rajanya Hizkia. Apa dengan cuma ucapan bibir? Itu merupakan suatu strategi, suatu kekuatan untuk menang perang. Gak mungkin. Masa cuma ngomong? Saudara-saudara, ayat ini sebenarnya sedang bicara tentang doa. Nah, jangan pernah seperti juru minuman agung, saudara-saudara, yang berkata enggak usah berdoa. Percuma berdoa. Apakah dengan berdoa masalahmu selesai? Apakah dengan berdoa lalu pekerjaanmu diberkati? Apakah hanya dengan ucapan bibir saja kamu bisa menyelesaikan masalah-masalah ini? Saudara-saudara, nah saya bilang ini salah. Saya masih percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar, masih bisa berkata amin? Amin. Iya, benar. Saudara-saudara, jadi itulah sebabnya saya berkata mari kita mau kembali berdoa Bapak Ibu Saudara. Sedikit-sedikit berdoalah. Itu ciri anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa sebab itu ciri anak Tuhan yang rendah hati. Saudara-saudara, seperti merasa tanpa Tuhan saya nggak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan nggak bisa maju, nggak bisa berjalan. Tanpa Tuhan hancur, tanpa Tuhan mandek, bahaya ini. Dan saudara-saudara, itulah sebabnya dia berkata, Tuhan, aku perlu Engkau.
Lalu kayak jemaat GPT Jajak pagi-pagi sudah datang di kaki Tuhan berlutut menyembah Tuhan. Amin. Itu rendah hati. Nah saudara-saudara, saya akan mengajak kita untuk melihat beberapa keadaan di mana inilah doa Hizkia waktu dalam persoalan. Sekalipun orang berkata percuma berdoa, apa dengan doa masalahmu selesai? Tapi Yesaya 37 ayat 14 sampai 15 berkata, Hizkia menerima surat ancaman itu dari tangan para utusan lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentakkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan, katanya, saya kalau ada di pihak Sanherib, saudara-saudara yang berani-berani ancam Hizkia. Lalu apa yang Hizkia kerjakan? Bukan ngadakan perlawanan, tidak balas dengan omongan ancaman, tidak kirim utusan lalu berkata, awas ya, mari kita tempur, saudara-saudara. Tapi kalau ditunggu-tunggu kok nggak ada balasan dari Hizkia, nggak ada tanggapan terhadap intimidasi, terhadap terhadap ancaman-ancaman teror dan lain sebagainya, justru menakutkan ini, menakutkan sekali. Saudara-saudara, dan benar kan kenyataannya. Dia tidak pakai kekuatan sendiri. Dia tidak suruh utusan untuk balas ngomong, balas dengan WA, balas dengan status balas. Enggak, saudara-saudara. Alkitab berkata, Hizkia baca, datang ke rumah Tuhan. Lalu surat itu dibuka, dibentangkan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, lalu dia berdoa, Tuhan, gak bisa. Ringkasnya dibilang, aku gak mampu Tuhan. Aku gak mampu. Aku perlu Engkau. Saudara-saudara, ini Hizkia punya masalah berat. Dari luar sudah dikepung, dari dalam saudara-saudara rakyatnya sudah diintimidasi. Gak usah percaya sama rajamu. Rajamu itu sesat. Kalian pasti akan diperbudak karena itu. Gak usah nurut. Saudara-saudara, rakyat diprovokasi begitu rupa. Musuh dari luar, musuh dari dalam. Tapi ini rakyat Yehuda kayak jemaat GPD Jajak. Kalau baca ayat selanjutnya, nggak ada yang bereaksi. Mereka semua diam kayak pemimpin mereka, nggak balas menengai. Amin, saudara-saudara. Mereka berdoa. Mereka berdoa. Dan saudara-saudara, kalau membaca pasal 37 ayat yang ke-21, ayat 36 dan seterusnya. Keluarlah seorang malaikat Tuhan. Satu malaikat Tuhan. Saudara-saudara, maka semua musuh di perkemahan 185.000 orang, saudara-saudara, mati. Nanti rajanya Sanherib itu yang gak pernah kalah. Raja bengis kejam, lari ke Niniwe. Tapi waktu dia menyembah dewanya di kuil Nisroch, anak-anaknya sendiri loh. Saudara-saudara, Sareser dan satunya saudara-saudara bunuh papahnya. Selesai masalah. Dari sini kita bisa belajar bahwa ada kuasa dalam ucapan bibir. Artinya masih ada kuasa. Kalau semua kita berdoa seperti Hizkia waktu dalam kepersoalan. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada kepersoalan yang berat mungkin. Saya cuma bilang berdoa. Berdoa saja. Saudara mau tanya sama gembala Mahanai, pendeta, pasti jawabannya sama. Berdoa. Dan kami masih percaya ada kuasa dalam doa. Saya masih mengajak kita tentang bahwa ucapan bibir itu, doa itu besar kuasanya. Itu ada di 2 Tawarik 20 ayat 12, saudara-saudara. Doa Yosafat waktu dalam kesesakan. Kita tahu cerita ini, dia dikepung
dikepung saudara-saudara oleh Amon, Moab, dan Meunim. Saudara-saudara sudah nggak bisa gerak. Saudara-saudara dia pun berkata, Tuhan kami nggak tahu apa yang harus kami lakukan, wis nggak bisa mikir, buntu. Saudara-saudara mau lari kemana ini? Mau ke kanan, ke kiri cari pertolongan, muka belakang sudah nggak bisa. Dia ada dalam kesesakan, dia terjepit. Tapi lagi-lagi inilah yang kita mau belajar, bahwa ada kuasa dalam ucapan bibir. Artinya waktu Bapak Ibu Saudara dan saya seperti Yosafat dalam kesesakan, sudah kepepet, terjepit, masih ada jalan ke atas. Masih ada pertolongan dari tempat tinggi untuk jemaat GPD Jajak yang mau berdoa. Amin. Saya masih lagi tentang doa Hana waktu dalam keperluan, dalam persoalan, dalam kesesakan, dalam keperluan. Saudara-saudara, dia kepingin punya anak, tetapi gak punya anak. Dia disakiti oleh Penina, madunya. Sampai-sampai dia hidup dalam tekanan yang begitu rupa. Dia nggak cuma stres, dia depresi berat. Sampai suatu saat, saudara-saudara, saya tidak tahu dengan terpaksa atau dengan iman, dia datang ke rumah Tuhan, saudara-saudara, dan dia berdoa. Alkitab berkata, lama dia berdoa. Lalu dia sudah nggak bisa ngomong lagi. Dia cuma kecap-kecap gitu, saudara-saudara. Komat kami. Barangkali ada di antara kita yang sudah nggak bisa mikir. Atau seperti Yosafat. Atau seperti Hana. Seperti lagu tadi. Katakan, dia nggak mau tahan air matanya. Saudara-saudara, walaupun sudah nggak bisa ngomong. Mau ngomong apa lagi ini? Wis, nggak bisa ngomong. Ngadepi suami pakai mulut malah tambah ribut. Ngadepi anak dengan mulut tambah berani. Aduh wis. Mau ngomong apa? Mau ngomong kepada siapa? Tapi saudara-saudara, kalau nanti kita membaca, bahkan dari seorang yang sudah divonis dokter di zaman sekarang, secara medis gak bisa punya anak. Kemudian lahir Samuel. Aduh, sebenarnya sudah cukup, puji Tuhan, haleluya. Tapi Tuhan masih memberi 5 anak lagi. Dari sini kita belajar bahwa Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang mendengar doa, bahkan sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang dapat Bapak, Ibu, Saudara dan saya doakan dan pikirkan. Amin. Masih berkata, nggak mau doa lah. Jangan. Eman, saudara-saudara. Buang waktu. Eman. Harusnya ngalami pertolongan Tuhan beberapa waktu lalu kalau kita tekun berdoa. Sungguh-sungguh berdoa. Mesti tunggu. Dalam persoalan, dalam kesesakan, dalam keperluan, berdoalah. Dan kita tahu bersama tentang Yabes di 1 Tawarik 4 ayat 9 dan 10. Yabes, saudara-saudara, yang orang sudah berkata, gak mungkin. Dia hidup dalam kuasa kutuk perkataan. Bukan cuma mamanya yang beri nama Yabes, artinya si sakit dan sengsara. Tapi setiap orang dari kecil, bayi bahkan sampai besar, selalu berkata sakit, sengsara, gagal, gak mungkin hasil. Saudara-saudara, tetapi ada saat di mana dia berdoa, minta berkat. Dan ayat itu berkata bagian akhir, Allah mengabulkan doa Yabes. Berarti dalam persoalan, kesesakan, dalam keperluan apa saja, bahkan sudah perlu berkat, berdoalah. Amin. Yang amin cuma 2, yang lain saya ragu, saudara, apa ngalami atau enggak ya? Musuh sih doa suwi-suwi pernah dijawab. Dijawab sungguh. Jadi amin, amin. Maksa ini.
Nah saudara-saudara, tapi karena saya berhadapan dengan jemaat yang bertumbuh dewasa, saya percaya saudara-saudara, inilah berita firman itu. Kita bukan cuma berdoa waktu dalam persoalan, kesesakan, kebutuhan, bahkan minta berkat. Jemaat yang dewasa itu bukan jemaat yang cuma begitu. Itu neraca yang serong, yang berat sebelah, kekejian. Nah jemaat dewasa nggak mau, timbangannya, kekristenannya, neracanya mesti seimbang. Jadi kita akan, itu saudara-saudara, saya berkata ini doa yang populer. Doa yang populer itu saudara-saudara beda dengan doa yang tidak populer. Doa populer saya pakai kalimat ini sendiri ya. Doa ini disukai banyak orang. Bisa ditampilkan perbedaan itu, doa populer dan doa tidak populer. Doa yang berhubungan dengan persoalan, kesesakan atau keperluan, bahkan berkat yang sementara setiap harinya. Itu populer. Siapa sih nggak suka berdoa? Nggak usah disuruh berdoa, pasti berdoa, Tuhan tiap hari ya. Saya dalam persoalan, tolong ya. Tuhan saya lagi perlu ini, tolong ya. Tuhan saya lagi dalam kesesakan. Siapa kalau nggak, bukan Tuhan yang tolong, siapa yang mau tolong Tuhan? Semua senang, ini populer sekali. Tetapi ada doa yang tidak populer. Saya mengartikannya sebagai doa ini kurang disukai orang kebanyakan. Sekalipun Kristen atau siapapun lah saudara-saudara yang menyembah Allah katanya dari kepercayaan apapun juga. Ini kurang. Doa ini sebenarnya berhubungan dengan kerohanian si pendoa yang ingin menjalankan kehendak Allah. Kekristenan jangan hanya cuma di doa populer. Doa yang dikenal dan menyenangkan sekali. Tapi saudara-saudara, kita mesti doa yang bahkan tidak populer. Itulah sebabnya judul khotbah saya doa yang tidak populer. Dan saya akan mengajak ini contohnya dalam Matius 26 ayat 42 sampai 44. Doa Tuhan Yesus di mana? Doa Tuhan Yesus di mana ini? Wah, wis apal kok pinter ya. Ya wis tak baca ya. Sebab waktunya belum selesai, daripada berhenti sekarang. Lanjut. Doa Tuhan Yesus di Getsemani, Matius 26 ayat 42 sampai 44. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Saudara-saudara yang dikasihi, kalau kita baca doa ini adalah doa yang lebih kepada bukan kehendakku, bukan mauku, bukan kepenginanku, bukan untuk saya. Dalam arti yang saudara-saudara dibebaskan dari persoalan kesesakan, dibebaskan dari pencobaan dan lain sebagainya, supaya nyaman lah, supaya nggak ada masalah, supaya lihat pertolongan. Bukan saudara-saudara. Dan kita tahu sebentar lagi Yesus akan disengsarakan di kayu salib. Dalam prosesi menuju salib ini saudara-saudara, kita tahu bersama di taman itu berhenti berdoa dengan kalimat-kalimat tadi. Tiba-tiba adegan-adegan dalam kisah pengkhianatan Yudas Iskariot dimulai. Dia dicium dengan ciuman palsu, saudara-saudara, lalu kemudian ditangkap, dia diadili dan dinyatakan bersalah. Padahal tidak mengenal dosa. Memang harusnya begitu, saudara-saudara. Sebenarnya nggak harus Yudas Iskariot, sebab Tuhan berkata, celakalah ia yang menyerahkan aku, lebih baik dia tidak lahir daripada menyerahkan aku. Lalu kalau begitu, maksud bukan Yudas Iskariot
Iya, Tuhan bisa pakai yang lain. Sebab alasannya adalah mereka memang dengki sama Yesus. Mereka memang sudah kepahitan. Saudara, Yesus di awal pelayanannya berkata, rombak bait suci, 3 hari aku akan membangunnya. Alasan ini yang dibawa kemudian sampai akhirnya Yesus dinyatakan bersalah. Harusnya nggak perlu pakai Yudas. Harusnya Yudas juga jangan nurut iblis. Sebab pastilah kalau Yudas waktu itu nggak mau nurut iblis, pasti ada jalan. Sebab memang mereka sudah benci, sudah tunggu-tunggu cari salah. Dan memang sudah orang yang iri, orang yang benci, orang yang pahit. Ayub berkata akan mati dengan iri hati dan pahitnya. Karena itu jemaat, jangan iri hati satu sama lain. Jangan simpan kepahitan. Bisa berkata amin? Nah saudara-saudara, sekarang kita lihat. Ini adalah peristiwa di mana menjadi titik Yesus menang. Dia sudah menang di sini. Tidak ada doa di Getsemani, saudara-saudara. Nggak mungkin ada salib. Jadi Yesus menang bukan cuma waktu dia sudah disalib, mati sesuai firman Allah yang dinubuatkan di zaman-zaman dulu oleh para nabi. Tapi justru mulainya di Getsemani. Dia menang. Dan doa membuat Bapak Ibu Saudara maju dan berkemenangan. Kalau doa Bapak Ibu Saudara dan saya hanya berkutat waktu perlu pertolongan dalam kesesakan, waktu kita membutuhkan atau minta berkat, itulah sebabnya saya berkata, katanya kita mau dewasa. Kalau yang dewasa, Bapak Ibu Saudara dan saya hidup dalam doa. Doa itu akan memberi Bapak Ibu Saudara dan saya kekuatan untuk maju. Kekuatan untuk berkemenangan. Bukan cuma lawan iblis ya. Lawan diri sendiri. Sebab Yesus berkata bukan kehendakku. Tapi biar kehendakmu aja. Jadi mari kita mau, saudara-saudara, kalau belum mau pakai iman lah. Main logika, oke. Apakah bisa disebut Bapak Ibu Saudara dan saya seorang yang berdoa kalau Bapak Ibu Saudara dan saya selalu melawan kehendak Allah? Kalau Bapak Ibu Saudara jangankan diajak maju, maju nggak bisa. Kita orang-orang yang nggak pernah maju dalam Tuhan, nggak pernah berkemenangan. Saya bertanya, apakah itu kekristenan yang sehat? Kalau kita cuma jadikan Tuhan sebagai Deus ex machina, mesin penolong waktu susah, waktu dalam persoalan dan kesesakan saja berhenti. Padahal kita tahu bersama doa membuat Bapak Ibu Saudara dan saya sebenarnya seperti Yesus. Maju, bahkan berkemenangan. Jangan dulu menang atas iblis lah. Menang atas diri sendiri dan berkata kehendakmu jadi. Apa yang engkau mau Tuhan Bapa, aku mau kerjakan. Saudara-saudara dan saya mengerti ini enggak mudah. Harus alami hematidrosis, keadaan medis yang keluarkan keringat darah. Itu artinya saudara-saudara untuk mengalahkan diri sendiri dan menuruti kehendak Tuhan. Seperti kita berdarah-darah, kita melawan keakuan kita, kita coba mau robek apa yang menjadi kebanggaan kita saudara-saudara. Lalu nurut apa yang Tuhan mau walaupun itu gak mudah. Tapi karena tidak mudah berdarah-darah bukan berarti gak bisa. Ayat ini ajar kita saudara-saudara sebagai muridnya. Kamu menyebut aku Bapa, berarti kita anak-anaknya. DNA-nya ya seperti Bapa kita. Mestinya Bapak Ibu Saudara dan saya yang senang berdoa, kita akan maju dan kalau pagi ini Bapak Ibu Saudara ada di rumah Tuhan, berarti Bapak Ibu Saudara dan saya adalah orang-orang yang senang berdoa sebab kita mau maju dalam Tuhan. Amin.
Kita berkemenangan saudara-saudara. Dan marilah sekalipun orang kebanyakan tidak suka dengan doa yang tidak populer ini. Senangnya Tuhan berkati saya, Tuhan tolong saya, Tuhan selesaikan masalah saya. Ada saat di mana Bapak Ibu Saudara mulai berdoa, Tuhan apakah yang Engkau mau supaya aku buat? Bahkan saya mau bilang kalau sakit tidak sembuh-sembuh Bapak Ibu Saudara. Saya mau katakan dengan jujur, tanya bukan bertanya kenapa Tuhan Engkau biarkan saya sakit. Tapi bertanyalah Tuhan kenapa, dalam artian apa yang Tuhan mau supaya aku buat. Itulah kekristenan yang sejati. Itulah maunya Tuhan. Bukan lagi cuma ditolong, terlalu banyak waktu sudah kita minta tolong. Pada waktu kita ditolong beberapa waktu lalu kita diam sama Tuhan. Lalu ditolong-tolong dan keadaannya justru lagi krisis, lagi kritis, lagi susah, lagi sukar. Saudara-saudara, bahkan sudah gak bisa buat apa-apa sama Tuhan. Dulu ada kesempatan, tidak buat. Tuhan masih izinkan kita sebenarnya. Bapak Ibu Saudara, doa tidak populer ini. Tapi itu yang Tuhan mau. Menang, terus maju dalam Tuhan. Menang terhadap keinginan. Walaupun berdarah-darah mestilah harus sakit. Saudara-saudara, nurut firman Tuhan itu sakit. Sakit bagi daging. Tapi itulah yang Tuhan mau saudara-saudara. Itu doa yang tidak populer. Yesus berkata, bukan kehendakku. Bukan mauku terus. Kata jemaat GBD Jajak yang harus dituruti. Bukan mauku terus yang harus Tuhan turuti. Tapi Tuhan tolonglah. Apalagi Engkau mau datang. Kasih tahu apa yang aku harus kerjakan. Dengar firman, kita berkata terima kasih, ini yang harus saya kerjakan. Beri kekuatan Tuhan untuk aku menuruti keinginan. Beri kesanggupan Tuhan untuk aku nurut kehendak. Roh Kudus tolong saya. Nah, itu doa yang tidak populer. Berdoa yang populer silahkan, sebab Tuhan kasih fasilitas, mintalah aku akan beri. Tapi ada saat di mana Bapak Ibu Saudara juga berdoa yang tidak populer ini, yang mungkin kebanyakan orang gak lakukan karena sifat egois, sifat mau menang sendiri. Dan kita suka berkata Tuhan curang. Aduh, Tuhan gak pernah curang saudara-saudara. Pernah. Mazmur 92 ayat 13-14 bahkan saudara-saudara orang akan berkata tidak ada kecurangan padamu. Waktu persoalan datang kita ngomong curang. Dulu waktu semua doa dijawab, berkata saudara-saudara kita nggak pernah ngomong apa-apa. Giliran sesuatu terjadi kita ngomong Tuhan curang. Stop, sudah jangan berkata itu lagi. Kita mulai berkata Tuhan apa kehendak. Dia nggak pernah curang, nggak pernah ngakali kita. Bukan kehendakku Tuhan, tapi kehendak. Tolong kasih tahu Tuhan, apa yang harus aku buat. Pimpin Tuhan apa yang aku harus kerjakan. Sebagai anak Tuhan, sebagai jemaat, sebagai suami Kristen, istri Kristen, anak mantu Kristen, mertua Kristen, majikan Kristen, sebagai orang yang dipimpin di dalam Tuhan. Tuhan kasih tahu, aku mau kerjakan dan beri kekuatan untuk itu. Itu doa tidak populer. Dalam kitab Nehemia 1 ayat 1-4, beberapa ayat saja kita akan membaca. Nehemia 1 ayat 1-4, riwayat Nehemia bin Hahalya.
Pada bulan Kislev tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta alam. Luar biasa Nehemia. Dia tidak berpuasa, dia tidak menangisi diri sendiri yang sedang dalam persoalan, dalam kesesakan. Enggak. Dia pikir Tuhan itu terlalu baik, cukup. Saudara-saudara, dia duduk menangis, berdoa dan berpuasa. Karena pekerjaan Tuhan yang digambarkan tembok Yerusalem dan pintu-pintu roboh, pintu-pintu gerbangnya terbakar. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara ikut menangis dan berdoa puasa? Waktu melihat pekerjaan Tuhan perlu didoakan, perlu dipuasai. Pernahkah Bapak Ibu Saudara dan saya terbeban dan menangis, kenapa ini Tuhan? Tolonglah kami pelayan-pelayan-Mu dan lain sebagainya. Pernahkah Bapak Ibu? Ini memang doa tidak populer. Tapi saya mengajaknya untuk kita mendoakan pekerjaan Tuhan. Untuk mendoakan semua pelayan Tuhan yang ada. Bila perlu duduk menangis, berdoa dan berpuasa. Bukan cuma karena keadaan-keadaan kita yang perlu pertolongan. Tuhan tahu pertolongan yang Dia akan beri bagi kita dalam kesesakan. Tapi cobalah saudara-saudara, lakukanlah doa yang tidak populer ini. Pada saat dia mendengar umat Tuhan yang sisa tertinggal di Yerusalem dalam keadaan tercelah, dalam kesukaran besar, sudah dia menangis. Tembok Yerusalem roboh, dia sedih, dia menangis dan dia berdoa. Ini doa yang tidak populer. Dia kepengen jangan sampai nama Tuhan dihujat orang. Sebab sudah tidak ada perbedaan. Tembok itu kan pembatas antara orang yang beribadah di rumah Tuhan yang ada di dalam tembok Yerusalem dengan orang-orang di luar tembok yang tidak percaya. Sudah nggak ada beda. Nama harum Tuhan rusak, saudara-saudara. Orang hujat Allah dari orang-orang yang katanya ke gereja di dalam tembok. Tapi kalau tembok roboh, saudara-saudara, sudah nggak ada beda. Dan itu membuat Nehemia berdoa. Nehemia susah sekali. Tembok pembatas roboh. Orang dengar firman Tuhan tiap ibadah. Nggak ada bedanya dengan orang di luar tembok yang nggak beribadah. Saudara-saudara, nah inilah yang harus Bapak Ibu Saudara tahu tentang pekerjaan seorang gembala. Gembala jemaat di mana saja. Sebenarnya kami semua menangis. Tiap minggu paling tidak dengar firman Tuhan. Tapi tetap seperti tembok yang roboh. Nggak ada beda. Nggak ada beda saudara-saudara. Nama Tuhan dihujat. Nggak mau nurut firman. Firman diperdengarkan tapi nggak pernah mengubah. Saudara-saudara, janganlah sampai terjadi di tempat ini. Pemain musik barangkali jujur mungkin nggak sehebat mereka yang memang profesional. Singer WL dan saya sadar siapa saya pengkhotbah ada. Saudara-saudara, tapi saya mau supaya kita kembali kepada firman. Jangan biarkan tembok itu roboh. Jangan. Sepertinya dengar firman Tuhan berlalu. Gak ada perubahan hidup. Gak ada.
Saya ingat Bapak Pendeta Yosminanda dalam khotbahnya waktu tentang jemaat Pergamus, saudara-saudara, di Wahyu pasal 2 ayat 2. Alkitab berkata, dan katakanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Apakah pedang yang tajam dan bermata dua? Apa? Firman. Dia kena orang-orang yang dipimpin oleh pendeta dari Pergamus, jemaat di Pergamus. Tapi juga kena kepada pengkhotbah saya dalam hal ini. Saudara-saudara, diharapkan ada luka dalam tanda petik yang selalu mengingatkan kita. Ada luka firman yang minta supaya saya bertobat. Saya tinggalkan hidup lama. Saya jangan seperti tembok yang roboh. Selalu luka itu, firman itu mengiang-iang. Diharapkan berubah, saudara-saudara. Tapi rupanya jemaat di Pergamus enggak berubah. Nanti di pasal 2 yang sama di ayat ke-16, supaya ayat itu berkata, itulah sebabnya bertobatlah supaya jangan sampai aku datang kepadamu memerangi engkau dengan pedang yang keluar dari mulutku. Firman ini, saudara-saudara, akan datang memerangi kita. Yesus dengan itu kan berarti dengan jujur dan sebenarnya saya mau bilang kepada jemaat yang saya cintai. Waktu kita seperti tembok yang roboh, nggak ada beda. Dengar firman, kita nggak mau berubah. Saudara-saudara, maka kita sedang menjadikan diri kita musuh Allah. Seperti berkata, aku akan datang dengan pedang yang sama untuk memerangi engkau. Itu jelas sekali. Berarti kita sedang menempatkan diri jadi musuhnya Tuhan. Itulah sebabnya kenapa Bapak Ibu Saudara saya memberi pengertian. Terima kasih kalau ada saat di mana Tuhan khotbah lewat gembala, lewat hamba-hamba Tuhan, tamu lembut. Tentang berkat, tentang pertolongan. Sebab semua memang tertulis dalam Alkitab. Tapi jangan marah. Jangan buat pendeta kayak di zaman Yeremia 8 jadi takut. Ngomong yang benar, saudara-saudara. Dan mereka binasa. Pendeta yang gak mau sungguh-sungguh mengatakan yang sebenarnya. Bukan berarti setiap minggu dipukul, bukan. Dia sedang menjadikan jemaat yang Tuhan percayakan kepadanya musuhnya Tuhan. Dan saya tidak mau. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, waktu lihat tembok itu roboh, Nehemia menangis. Dia duduk menangis, berdoa dan berpuasa. Tuhan, biar jemaat ini bertobat. Biar kami bertobat. Biar kami selamat. Ini doa tidak populer. Bukan cuma minta tolong untuk hidup sementara yang pasti akan kita tinggalkan, Bapak Ibu Saudara. Ayo kita siapkan yang rohani sebab tak lama lagi Tuhan datang. Lalu saudara-saudara, setelah itu dia melihat tembok terroboh dan pintu gerbang terbakar. Lagi-lagi saya berkata pintu gerbang dalam Alkitab ini, kitab Nehemia bicara tentang pengalaman jemaat dengan Kristus. Ada tembok, ada pintu gerbang namanya Efraim. Orang Kristen harus berdoa, Tuhan, mampukan saya bangun kembali, perbaiki pintu gerbang Efraim. Apa artinya? Pengalaman bersama Tuhan, di dalam Tuhan, jadi Kristen yang berbuah-buah, sebab arti Efraim berbuah-buah. Bisa berkata amin? Pernahkah kita berdoa demikian? Apakah kita pernah berkata, Tuhan buat saya berbuah-buah? Buah pertobatankah? Buah-buah jiwa yang saya bawa kepada, buah-buah pelayanan, buah-buah Roh Kudus dan lain sebagainya. Kita harus mendoakan. Sekalipun gak populer, saudara-saudara. Masih ada tentang pintu gerbang
Banyak saudara-saudara, pintu gerbang timur itu bicara tentang hari Tuhan makin dekat. Pernahkah Bapak Ibu Saudara, Tuhan cepatlah penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya siap waktu pintu gerbang timur ini dibuka. Yesus datang artinya. Jadi gereja sempurna. Pernahkah kita berdoa demikian? Stop. Cuma berdoa, tolong saya. Bantu saya. Berkati saya. Oh saudara-saudara. Ada saat di mana kita harus berdoa, bahkan yang tidak populer. Ingin lagi mengalami Tuhan. Pintu gerbang yang terbakar pertama sebenarnya kata Nehemia 3 ayat 1 adalah pintu gerbang domba. Kalau pintu gerbang domba terbakar, domba bicara tentang Yesus, anak domba Allah yang mati di salib. Itu bayangan orang Kristen sudah kehilangan cinta mula-mula kepada Yesus anak domba. Ke gereja, kayak jemaat di Efesus, Wahyu 2 ayat 1 sampai 5. Tapi sudah kehilangan cinta dari Kalvari. Sehingga hidupnya tidak memuliakan Tuhan. Pelayanannya tidak memuliakan Tuhan. Kekristenannya tidak totalitas. Itulah sebabnya lihat pintu gerbang terbakar menjadi sesuatu yang sangat sudah sampai dia rela teteskan air mata, bukan cuma untuk berkat yang sementara, tapi ini nyangkut kekekalan ini. Jadi dia tangisi, Tuhan kembalikan saya untuk mengalami pintu gerbang domba. Ingat kembali kasih Tuhan. Sebab kalau Bapak Ibu Saudara selalu ingat kasih Tuhan, pasti Kolose 2 ayat 6 dan 7, kamu yang ada di dalam Kristus Yesus, hendaklah hidupmu berakar, pasti berakar. Pasti jadi bangunan yang kuat dan pasti buah-buah. Tapi mulai dari pintu gerbang yang didoakan. Pintu gerbang selanjutnya tentang penginjilan. Sebab pintu gerbang ikan. Ada pintu gerbang lebak lembah, bicara tentang pikul salib. Pernah kita berdoa, beri kemampuan Tuhan untuk menanggung salib karena mengikut Engkau. Beri kemampuan untuk menyangkal diri saya. Nah itu hal-hal yang tidak populer tapi penting untuk didoakan. Saya lebih jelas lagi untuk menulis dengan doa supaya dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ayo kita berdoa supaya penuh dengan Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Supaya kita bisa masuk dalam gereja yang sempurna itu. Supaya kita bisa disingkirkan dari pemerintahan tunggal itu. Pasti, sungguh pasti. Mata dunia sedang ke timur tengah. Sedang menggenapi firman-firman Tuhan, nanti ada persatuan mulai dari skala kecil saudara-saudara. Yang terus nyangkut Israel ini sampai akhir zaman. Tuhan hampir datang. Ayo minta penuh Roh. Seperti Bapak Ibu Saudara kerja mati-matian tanpa kenal waktu. Untuk penuh Roh Kudus Saudara berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya mengajak ini dengan cinta Tuhan. Lalu doa untuk melaksanakan amanat agung Yesus Kristus. Itulah penginjilan. Membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Ini pintu gerbang ikan. Dan saya berkata, dengar baik-baik. Khususnya Bapak Ibu Saudara yang ralat. Bapak Ibu Saudara dan saya sudah ada Roh Kudus ya. Dan Roh Kudus adalah roh penginjilan. Roh memberitakan kasih Yesus. Nggak usah tunggu penuh saudara-saudara. Kalau Roh Kudus ada. Roh Kudus itu sendiri roh penginjilan. Harusnya orang yang sadar bahwa dia diselamatkan oleh Yesus dan roh tinggal. Dia kepengin bawa jiwa kepada Tuhan. Apalagi penuh dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, kalau dia
gak bawa jiwa, dia susah sekali. Dia inginnya bawa jiwa, dia kepingin orang diselamatkan. Tapi kalau sudah penuh Roh Kudus, kita acuh tak acuh, kita abai terhadap jiwa-jiwa. Kita penuh Roh Kudus, tapi kita tidak dipimpin oleh Roh itu. Sebab Roh itu pasti pimpin kita kepingin lihat dia. Saudara-saudara, nggak usah terlalu jauh. Lihat jiwa-jiwa baru datang, saudara, dan saya bersuka cita. Tuhan terima kasih jiwa-jiwa diselamatkan. Nggak menjadikan ancaman. Aduh, pelayanan harus 1 bulan sekali. Mesti putar sampai 3 bulan ini bisa-bisa. Karena ada jiwa-jiwa yang, oh tidak. Nggak ada begitu saudara-saudara. Nggak ada. Di bersuka cita ada jiwa datang. Nah itulah sebabnya doakan ini. Tuhan, biar Roh Kudus mampukan saya untuk bawa jiwa. Kita utang jiwa loh Bapak Ibu Saudara. Harus bayar jiwa. Harus bawa jiwa. Sebab kita utang jiwa. Saya mengajak kita untuk mari laksanakan amanat aku. Waktunya sudah dekat sekali. Ya. Perang Israel dan Hamas, saya tidak tahu kapan akan berhenti. Negara-negara tetangga akan terlibat atau tidak. Kalau nggak terlibat kali ini, satu saat mereka akan terlibat. Saudara-saudara, dan ingatlah, kalau antikris datang, penginjilan selesai. Sebab kita akan disingkirkan. Orang-orang Kristen yang masuk dalam gereja semua disingkirkan. Penginjilan berhenti di sana. Di 3,5 tahun antikris memerintah, apakah ada penginjilan? Ada. Tapi hanya untuk orang Israel yang sampai hari ini secara umum masih menolak Yesus. Ada anak-anak Yahudi mau upacara agama Yahudi, lalu ada turis dari tidak tahu dari mana sedang pikul salib, kan biasa di Yerusalem begitu di tembok itu. Mereka ludahi, bukan ludahi orang yang ngeledek Yesus yang disalib itu yang sedang dipikul lah kira-kira. Ngeledek kekristenan. Sampai hari ini menolak. Tapi di zaman antikris masih ada penginjilan. Tapi hanya untuk orang Israel. Untuk di luar Israel, untuk papa mama, mertua, menantu, anak-anak, suami, istri yang belum percaya sampai hari itu. Nggak ada waktu sudah. Itulah sebabnya mulai sekarang. Nah saudara-saudara, lalu kita tahu bersama setelah selesai masa antikris, Tuhan datang. Nah inilah perang Harmagedon. Perang antara Yesus Kristus dengan pasukannya. Melawan antikris, nabi palsu, dan iblis, ular tua itu. Itu Harmagedon. Perang Harmagedon, saudara-saudara. Ya, setan, antikris, nabi palsu dengan pengikutnya orang-orang yang nggak percaya. Perang Harmagedon. Saudara-saudara, iblis, antikris, nabi palsu, orang-orang yang tidak percaya dikalahkan. Nabi palsu antikris masuk neraka, iblis perhatikan, iblis masuk ke lubang yang tidak terduga dalamnya. Berapa tahun? 1000 tahun. Jadi saudara-saudara, saat itu juga Alkitab mencatat yang mati dalam Tuhan, bangkit dengan tubuh kemuliaan ketemu di awan-awan. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang masuk gereja sempurna disingkirkan masih hidup. Kita diubahkan dalam sekejap. Lalu juga ketemu di awan-awan. Jadi kita akan ketemu di awan-awan reuni besar dengan tubuh kemuliaan. Nah setelah itu ayat firman Tuhan berkata kita akan dibawa ke langit, ke kerajaan 1000 tahun damai. Saya bertanya, kalau sudah di kerajaan 1000 tahun damai, kira-kira bisa berbuat dosa? Nggak bisa. Sebab sudah pakai tubuh kemuliaan.
Sudah pakai tubuh kemuliaan. Lagian lo iblis di apa itu? Dimasuk sumur. Iblis kan pemroduksi dosa yang mempengaruhi orang untuk melawan alam. Dikunci. Jadi di 1000 tahun damai saudara-saudara. Aduh, menyenangkan. Nggak ada dosa. Nggak perlu penginjilan, sudah pakai tubuh kemuliaan. Setelah 1000 tahun damai, langit dan bumi yang turun dari surga, kita masuk ke sana. Tapi sebelum itu ada perang Gog Magog, itu antara Yesus dengan pasukannya. Kita semua setelah memerintah 1000 tahun damai itu. Iblis dikeluarkan dengan orang-orang yang tidak percaya, yang sudah dimatikan di perang Harmagedon. Mereka bangkit hanya untuk dibinasakan dan akhirnya masuk dalam lautan api. Dan ini pasti terjadi. Itulah sebabnya sebelum waktu itu datang, saya mengajak kita untuk memikirkan kehidupan rohani. Doakan yang tidak populer sekalipun. Tuhan, penuhi saya dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan, bahwa saya mengasihi Engkau untuk menuruti kehendak, untuk melakukan apa yang Engkau mau. Bukan hanya berkutat soal berkati saya. Boleh. Tolong saya. Boleh. Tapi menjadi kekejian seperti neraca yang serong. Waktu kita enggak pernah memikirkan persiapan ke depan. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara adalah jemaat dari domba-domba Tuhan yang manis. Amin. Amin. Ada nyanyian berkata, tak selalu Tuhan menjawab doa. Mari kita mulai berdoa, bahkan yang tidak populer ini. Saya jemput itu semua berdiri, Bapak Ibu Saudara. Tangisi diri kita, kalau sampai hari ini kita masih jauh dari apa yang Tuhan mau. Seperti Nehemia. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Bersyukur Tuhan di pagi hari ini. Kalau kami boleh mendengar kasih. firman-Mu, Engkau membawa sidang jemaat Tuhan untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Biarlah jiwa kami memikirkan untuk keselamatan jiwa kami. Biarlah kami masuk dalam kesempurnaan gereja-Mu ya Tuhan. Hikmat-Mu ada dalam kehidupan kami sidang jemaat Tuhan. Supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami hidup berkenan, hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh memikirkan secara rohani kami semuanya. Tuhan ampuni selama ini kami hanya memikirkan secara jasmani. Tapi firman-Mu pada pagi hari ini, Roh Kudus yang akan bekerja dalam setiap hati kami. Sehingga kami boleh memikirkan hal keselamatan jiwa kami. Yaitu hidup sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Hidup berkenan kepadamu. Hidup sesuai dengan firman-Mu. Hidup dipimpin Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan menuntun setiap kehidupan kami ya sidang jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau mengasihi kami sidang jemaat Tuhan. Biarlah setiap jiwa pada pagi hari ini yang sudah datang, kami boleh merasakan berkat-berkat rohani ada dalam kehidupan kami sidang jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Roh Kudus yang akan mengerjakan firman-Mu. Roh Kudus yang akan meteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami ya Tuhan. Kami percaya seberapa banyak kami sudah hadir sidang jemaat Tuhan, diberkati rohani kami. Diberkati, dikuatkan iman kami. Sehingga kami bertambah-tambah dalam iman, kasih, dan pengenalan kami kepada Tuhan saja ya Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.